Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Randi Faturrahman, NIM 1102623016. Di sini saya akan menjelaskan tentang anak dengan kesulitan belajar atau dikenal dengan learning disability. Kita masuk yang pertama ialah pengertian. Anak dengan hambatan learning disability atau LD adalah anak yang mengalami kesulitan dalam memproses informasi dan belajar secara efektif. Padahal kemampuan intelektual mereka normal. Kesulitan belajar ini disebabkan oleh perbedaan neurologis di otak yang memengaruhi cara mereka menerima, memproses, mentransformasi, menyimpan, dan mengeluarkan informasi. Nah, kita masuk ke penyebab anak kesulitan belajar atau LD. Di faktor penyebab ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama penyebab internal. Penyebab internal ini ada genetik, yaitu riwayat keluarga dengan learning disability dan mutasi genetik tertentu. Yang kedua neurologis, perbedaan struktur serta fungsi otak yang mempengaruhi kemampuan belajar. Yang ketiga ada kognitif, yaitu gangguan pada proses mental seperti perhatian, memori, dan pemrosesan informasi. Yang terakhir ada emosional, yaitu gangguan kecemasan, depresi, dan masalah lainnya yang mempengaruhi fokus motivasi belajar. Nah, kita masuk ke penyebab berikutnya, yaitu penyebab eksternal. Di sini ada lingkungan perinatal dan prenatal, komplikasi kehamilan prematur, dan berat badan janin rendah. Berikutnya lingkungan pasca-natal, yaitu lingkungan tempat tumbuh dan berkembang anak, seperti misalnya keluarga dan sekolah tidak kondusif. Berikutnya paparan racun. Paparan racun seperti misalnya merkuri yang dapat mempengaruhi proses belajar. Yang terakhir ada cedera kepala, cedera otak akibat kecelakaan atau trauma kepala yang mempengaruhi kinerja otak yang membuat anak menjadi learning disability. Kita lanjut ke karakteristik atau ciri-ciri anak learning disability, yaitu yang pertama kesulitan pada proses belajar dasar, yang kedua dampak pada pencapaian akademik, yang ketiga ada keterampilan motorik kurang berkembang, keempat masalah perilaku, kelima sulit bersosialisasi, dan enam sulit fokus. Baik, kita masuk ke klasifikasi. Di sini ada 6 kategori. Yang pertama ada disleksia, kesulitan membaca seperti membaca dengan terbata-bata, kesulitan memahami bacaan, atau sering salah baca. Yang kedua ada diskalkulia. Ini adalah kesulitan dengan matematika seperti memahami konsep matematika dasar, memecahkan masalah matematika, atau menghafal rumus matematika. Yang ketiga ada disgrafia, yaitu kesulitan menulis seperti tulis tangan yang buruk, kesulitan menuangkan pikiran ke dalam tulisan, atau kesalahan tata bahasa yang terus-menerus. Yang keempat ada gangguan bahasa dan komunikasi, kesulitan memahami atau menggunakan bahasa seperti keterlambatan bicara, kesulitan mengekspresikan diri, atau kesulitan memahami pembicaraan orang lain. Yang kelima ada gangguan perhatian dan hyperaktivitas, yaitu atau dikenal dengan ADHD, kesulitan memusatkan perhatian, mudah terdistraksi, impulsif, dan hiperaktif. Yang terakhir ada gangguan pemrosesan sensorik, yaitu kesulitan memproses informasi sensorik seperti penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa, dan bahu. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.